Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bayu Karunia. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi dan pengalaman saya merawat kitten yang mengalami pembengkakan di daerah anusnya. Saya juga kurang tahu apakah penyakit yang menimpa kucing saya ini termasuk prolaps atau enggak. Pokoknya mengalami pembengkakan ya teman-teman. Saya cerita sedikit, kitten saya ini yang warna hitam sekarang berumur 4 bulan, awalnya mengalami pembengkakan di anusnya mulai umur 1 bulan. Jadi dulu pas udah berumur 1 bulan itu kan sudah bisa diperkenalkan sama makanan basah, cuman sayangnya kayaknya pencernaan dia nggak cocok sama makanan basah tersebut sehingga mengalami mencret terus-terusan. Akhirnya saya coba beralih ke dry food, siapa tahu pencernaannya cocok, tapi ternyata sama aja. Dan saya baru sadar karena keseringan mencret itu yang akhirnya menyebabkan anusnya mengalami pembengkakan. Jadi pembengkakan ini bakalan terus tumbuh panjang dan besar jika tidak diatasi dengan cara yang tepat dan sesuai. Saya sempat baca-baca di forum mengenai pembengkakan anus kucing ini dan yang saya dapatkan rata-rata mengenai prolaps yang bahkan udah pada panjang-panjang semua keluarnya. Atau mungkin ini adalah cikal bakal terjadinya prolaps dengan dimulai pembengkakan seperti ini. Entahlah, saya juga kurang paham, tapi kalau kucing yang benar-benar kena prolaps, apalagi yang sudah parah, alangkah baiknya segera dibawa ke dokter biar segera sembuh dan membaik. Saya juga sempat lihat di YouTube mencari referensi cara yang ampuh dan cocok menyembuhkan pembengkakan anus kucing ini, cuman ya emang zonk nggak dapat penyelesaiannya juga. Akhirnya saya mendapatkan orang yang punya pengalaman kucingnya bisa sembuh setelah mengalami pembengkakan yang sama. Dari cerita orang tersebut mengatakan kalau kucingnya bisa sembuh dengan tidak diberikan makanan ya teman-teman, atau dengan kata lain dipuasakan. Tidak diberi makanan wet food maupun dry food. Lantas makan apa? Bisa dikasih susu aja ya teman-teman, susu kucing. Jadi kalau saya kemarin pakai susu SGM LLM Plus bebas laktosa karena emang kucing saya masih kecil dan cocok juga pakai susu ini. Teman-teman bisa nyoba susu lain tapi harus yang bebas laktosa karena pencernaan kucing tidak bisa menerima susu yang mengandung laktosa. Jadi selama tahap penyembuhan ini, susu saya berikan tiap harinya sebagai pengganti makanannya. Saya berikan tiap 3 jam sekali. Makin hari saya pantau dan merhatiin bagian anusnya ternyata makin kecil dan mulai masuk ke dalam lagi. Tapi sayangnya kucing saya bertambah kurus ya teman-teman. Mungkin seharusnya umur segitu bukan waktunya minum susu lagi, tapi makan wet food ataupun dry food. Dari situ saya berpikiran apakah tidak ada solusi lain selain mengonsumsi susu. Dan ternyata setelah bersabar dan mengikhlaskan tubuh kucing yang semakin mengurus, saya mengambil keputusan untuk mencoba memberikan lagi makanan dry food tapi yang berkibel kecil. Karena sebelumnya dry food yang ia makan berkibel lumayan besar, tapi sebenarnya itu juga udah cocok untuk kitten atau baby yang masih belajar makan. Buktinya saudaranya tidak kenapa-napa, akan tetapi khusus dia kucing hitam ini mungkin ada permasalahan terkait di pencernaannya sehingga harus benar-benar diperhatikan. Jadi saya mencoba memberikan yang khusus untuk kitten. Di sini saya pakai yang Velibit Mother and Kitten karena emang kibel dia kecil banget dan saya berharap bisa dicerna dengan baik dan tidak menimbulkan mencret. Selama beberapa hari saya pantau semenjak pemberian Velibit ini, perlahan-lahan pup kitten saya sudah mulai membaik dan tidak terlalu mencret. Tapi untuk pembengkakannya masih tetap ada, apalagi ditambah perutnya makin hari kok malahan jadi besar dan keras saat dipegang. Saya berpikir kalau ini kayaknya ciri-ciri mengalami cacingan. Dan setelahnya saya langsung berikan obat cacing sesuai dosis berat kucing saya yaitu 1 kilo. Beberapa hari setelahnya alhamdulillah perutnya sudah normal kembali, tidak mengalami keras dan juga membesar. Dan ajaibnya lagi pembengkakan di daerah anusnya sudah nggak ada atau dengan kata lain sudah masuk ke dalam. Dari permasalahan tersebut saya mengambil kesimpulan kayaknya yang menyebabkan pembengkakan anus ini selama ia dari kecil adalah selain makanan yang nggak cocok dan juga bentuk kibel yang terlalu kegedean sehingga tidak kuat pencernaannya untuk mencerna. Ditambah lagi mengalami cacingan ya teman-teman. Ternyata kalau emang sudah ditemukan permasalahannya bakalan gampang dan mudah untuk penyembuhannya. Dan yang terpenting harus sabar dan tidak gampang menyerah untuk mengobatinya. Pasti ada jalannya ya teman-teman. Oke
Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi dan penyelesaian mengenai penyakit pembengkakan anus kucing ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika teman-teman suka videonya, silahkan di like, dan jika ingin mengetahui updatean terbaru dari channel ini, silahkan untuk di subscribe. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.